Ya, tapi ada yang lucu juga sih terkait alasan kenapa gubernur dan wakil gubernur Sumbar ini kompak membeli mobil miliaran rupiah itu. Alasannya ternyata karena remnya blong katanya. Ya, jumpa lagi dengan saya Isu Muhammad. Masih ingat tidak ketika oposisi yang dimotori oleh elit dari kader PKS ini mengkritik habis-habisan anggaran pesawat kepresidenan senilai 2 miliar rupiah? Ya, sebelumnya banyak sekali oposisi yang meributkan soal cat pesawat kepresidenan senilai 2 miliar rupiah itu. Dan ternyata mereka yang meributkan itu sejak awal memang hanya berniat untuk nyinyir. Ya, tidak sedikit pun ya dari mereka ini bersuara untuk kepentingan rakyat. Semua itu hanya dilandasi dengan niatan yang politis, bukan kritik yang konstruktif. Kenapa saya katakan demikian? Ya, saya masih ingat betul kok bagaimana framing jahat mereka di media sosial dan kemudian diangkat di banyak media online saat itu. Ada yang menuding bahwa anggaran sebesar 2 miliar rupiah itu adalah suatu pemborosan. Katanya tidak peka dengan kondisi pandemi sekarang. Dan macam-macam tudingan negatif itu yang ditujukan kepada Presiden Jokowi dan pemerintahannya saat itu. Tapi pertanyaannya kemudian begini, bagaimana setelah mereka yang sebelumnya meributkan soal cat pesawat kepresidenan itu tahu bahwa ada gubernur dan wakil gubernur di Sumatera Barat sana kompak membeli mobil senilai 2 miliar rupiah di tengah pandemi ini? Ya, jawabnya sudah tentu mereka diam lah. Ya kan? Mereka gini, semua pada diam setelah melihat semua itu. Nah, kenapa mereka diam? Ya, karena yang membeli mobil mewah itu adalah gubernur dari PKS. Ya kan? Benar kan? Ya, fakta itu tidak bisa terbantahkan saat ini. Ya, tapi mungkin ya penonton di channel 2045 TV ini masih ada yang belum tahu gimana sih sosok gubernur PKS itu. Nah, ini dia orangnya. Gimana? Khas banget kan gaya kader PKS ini. Ya, tapi ada yang lucu juga sih terkait alasan kenapa gubernur dan wakil gubernur Sumbar ini kompak membeli mobil miliaran rupiah itu. Alasannya ternyata karena remnya blong katanya. Lah, ini kan alasan yang sangat klasik dan mengada-ngada saja kalau menurut saya, iya kan? Masa cuma gara-gara lemnya blong, kemudian dia ini mau mengganti mobil sebesar miliaran rupiah harganya. Nah, sekarang gini saja, kalaupun benar memang remnya itu blong, kan ada bengkel. Bisa kok kalau mau ganti spare partnya itu yang ori. Masa ya cuma karena remnya blong terus ganti mobil sampai miliaran rupiah? Ya kan nggak masuk akal juga kalau menurut saya. Ya, kecuali kalau memakai uang pribadi, itu sih gak apa-apa kalau menurut saya. Lah, ini kan pakai uang rakyat, bos. Tapi ya silakan saja sih jika ada yang mau percaya ucapan gubernur PKS ini. Tapi kalau saya pribadi, saya jujur tidak percaya sama sekali. Ya, gimana mau percaya ya? Mobil pribadi saja, jika perawatannya ini rutin, maka untuk 5 tahun itu masih bagus saja menurut saya. Apalagi mobil dinas yang segala perawatannya ini sudah ditanggung. Jadi ya nggak masuk akal lah kalau menurut saya. Tapi saya punya prinsip sih, bagi saya ya, haram hukumnya percaya dengan ucapan kader-kader PKS. Nah, alasannya kenapa? Ya, coba sekarang kita lihat. Ketika ada pembelian mobil dinas sebesar 2 miliar rupiah oleh gubernur dan wakil gubernur Sumbar, mana suara kritis orang-orang PKS yang sebelumnya dengan keras mereka ini mengkritik soal biaya cat pesawat kepresidenan itu? Mana sekarang suaranya Mardhani Alisera? Mana suara Fadlizon? Mana suara Alvin Lai yang katanya ini adalah pengamat penerbangan itu? Nah, mana suara SJW atau para social justice warrior yang katanya ini pembela keadilan? Mana suara-suara orang yang mengaku punya moralitas tinggi untuk membela kepentingan rakyat? Di mana suara-suara mereka semua? Ya, mereka bungkam lah. Ya, jujur saja ya, hampir tidak ada satupun dari mereka yang sekarang ini mau bersuara keras mengkritik soal anggaran sebesar 2 miliar rupiah untuk mobil dinas gubernur dan wakil gubernur dari PKS. Ya, mungkin menurut mereka ini anggaran sebesar 2 miliar rupiah itu masih terlalu kecil untuk sekelas gubernur dari PKS.
Tapi kalau 2 miliar untuk sekelas Presiden RI, itu bisa dikatakan namanya pemborosan dan menghambur-hamburkan anggaran. Ya padahal kita tahu ya, bahwasanya anggaran sebesar 2 miliar rupiah yang diributkan untuk pengecatan pesawat itu adalah digunakan untuk pengecatan 1 unit pesawat Boeing kepresidenan dan 3 heli Super Puma. Jadi kalau sekarang ada anggaran sebesar 2 miliar rupiah untuk beli mobil dinas gubernur dan wakil gubernur, terus urgensinya apa? Coba jelaskan, apa urgensinya? Apakah ini yang dinamakan sense of crisis versi PKS? Ya tapi PKS ini memang luar biasa dalam memainkan standar ganda mereka. Lawang kadernya ada yang korupsi gunakan likok dan kode jus dalam Al-Quran saja, dianggap itu biasa-biasa saja. Lah apalagi soal beginian, ya kecil lah bagi mereka. Ya serius loh ini. Nah sekarang mereka ini mencoba untuk memainkan standar ganda. Di lain sisi mereka ini seakan-akan ingin menunjukkan kritis terhadap pemerintah pusat soal anggaran cat pesawat. Tapi di lain sisi, mereka ternyata bungkam melihat ulah kadernya yang menghambur-hamburkan uang untuk membeli mobil dinas hingga miliaran rupiah. Lah ini kan yang namanya antara mulut dan perbuatan tidak sinkron. Makanya tidak heran jika banyak sekali yang mengatakan jika kamu ingin tahu mana yang benar dan mana yang salah, maka cukup lihat kemana arah PKS dan pilih arah sebaliknya. Ya, jadi sekali lagi saya mau tegaskan ya, buat kemarin yang ikut ribut terkait biaya cat pesawat kepresidenan, merasa punya standar moralitas tinggi dan sok peduli dengan rakyat tapi diam saat melihat fakta yang dilakukan oleh kader PKS di Sumbar ini, saya cuma mau bertanya, di mana suara kritis dan moralitas mereka saat ini? Apakah mulut mereka ini sedang sariawan sehingga sulit untuk dibuat bicara? Atau mungkin otak mereka ini sedang kram sehingga sulit untuk dibuat berpikir. Ya tapi sudahlah, sekarang kita semua telah tahu bagaimana wajah asli mereka yang sebelumnya ini mengaku sok moralis dan merasa punya standar moralitas tinggi. Ternyata mereka ini tidak jauh dari kumpulan keledai yang tak punya malu. Di saat satu jari telunjuk mereka menuding pada orang lain, tapi di saat itu juga 3 jari lainnya menunjuk pada diri mereka sendiri. Sudah sering saya katakan bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua bagaimana kelakuan busuk dan permainan standar ganda mereka ini? Ya saya kira demikian opini singkat Okidum kali ini. Pesan saya sih tetap jaga NKRI dan jangan biarkan PKS ada di antara kita. Ya saya pikir itu, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di acara Okidum selanjutnya. Menurutnya sejumlah komponen mobil sudah rusak. Anggaran yang dialokasikan untuk membeli 1 mobil baru sebesar 1,4 miliar rupiah. Namun ia memilih untuk membeli mobil dengan harga jauh di bawah itu. Mobil itu kan sudah dianggarkan tahun 2020 yang lalu dan sudah diketuk palu oleh DPRD bersama dengan pemerintah daerah, dan kemudian nilainya 1,4 miliar. Tapi saya yang kita beli adalah di bawah itu. Kemudian mobil yang kita pakai kalau tidak salah saya itu tahun 2016-2017 kisarannya itu, dan kemudian ketika saya pakai beberapa saat yang lalu ada yang remnya blong,